Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Alhamdulillah, semua sahabat yang dimuliakan oleh Allah, para pemirsa, para pemerhati channel Insan Praja ini, alhamdulillah kali ini kita hadir kembali masih dalam channel Insan Praja. Dan alhamdulillah kami di sini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan juga para penonton semuanya selalu diberikan kesehatan. Amin. Baik secara dalam segi jasmaninya maupun dalam segi rohaninya. Dan tak lupa juga kami selalu mengucapkan terima kasih untuk para pemirsa semuanya yang telah mendukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan selalu kita doakan untuk semuanya yang mendukung channel kami dan seluruh para pemirsa, para penonton, mudah-mudahan kalian semuanya dilancarkan dalam segi urusannya, dimudahkan dalam segi rezekinya, dibukakan pintu-pintunya, pintu-pintu rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya di sini sudah bersama Abah Navigator yang ada di samping saya. Dan di sini kita akan membahas mengenai Perang Dunia III. Akhir-akhir ini ataupun di bulan ini, khususnya di Timur Tengah ya, sudah terjadi perang antara Iran dan Israel, sehingga merambat ke Amerika ya. Iya, ke Amerika. Sehingga Amerika ikut membantu Israel, konon katanya seperti itu. Apakah nantinya Rusia juga akan ikut campur? Dan juga sedikit celetukan dari Bapak Presiden Prabowo bahwasanya bisa jadi akan terjadi Perang Dunia III. Dan di sini kita akan membahas apakah nantinya jika terjadi Perang Dunia ketiga, dampaknya apa saja mengenai seluruh negara yang ada di dunia ini. Apakah akan fatal atau nanti semuanya akan ikut kena imbasnya mengenai Perang Dunia ketiga tersebut, dan apa yang harus manusia lakukan. Jadi seperti itu. Mungkin kita nanti akan dialog dengan gaib yang tahu, paham tentang Perang Dunia III tersebut. Apakah benar akan terjadi dan dampaknya apa saja, dan mungkin akan berefek apa bagi manusia dan apa yang harus dilakukan manusia kalau Perang Dunia III tersebut terjadi. Dan kita selalu berdoa mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan keselamatan dan Perang Dunia itu tidak akan pernah terjadi ya, seperti itu. Ya, amin. Ya, mungkin ada tambahan sedikit yang akan ditambahkan. Ya, nanti dilanjut saja. Ya, baik. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung seperti biasa melakukan mediumisasi, menarik dari bangsa gaib yang tahu tentang Perang Dunia III tersebutnya. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ilayya tawassuli wa taqabbal rabbi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin saya yang berjaya nirwana akan saya panggil penguasa yang mengerti tentang kejadian masalah dunia ini. Saya panggil masuk
Masuk saja, silakan masuk. Yang saya panggil muqaib yang paling tahu, bisa menjelaskan tentang kehidupan dunia ini, yang kedepannya. Saya panggil yang paling tahu, masuk. Allah, silahkan memanggil cacat mediator. Masuk. Masuk. Pastikan protek otomatis yang tidak saya masukkan tidak bisa masuk menempati jasad media ini. Pastikan protek aktif. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah makhluk yang hadir di hadapan saya ini? Saya bangsa siluman yang bertugas di bawah pertahanan Nusantara. Iya, alhamdulillah kalau itu memang benar. Saya tanya dulu, seorang petugas menjaga pertahanan Nusantara itu apakah sudah muslim atau belum ya? Kalau itu boleh dipertanyakan. Tentu boleh dicek dulu kebenarannya. tentu saja. Ya, Silahkan. Protek apa yang masuk dalam tubuh mediator ini, buka kedoknya siapa sebenarnya, apa yang dikatakan. Jika itu dusta, keluarkan otomatis dari jasad mediator sekarang juga. Apa yang engkau perlukan, Iya, manusia? ini begini. Sekarang kan dunia sedang rame ya, apalagi yang di daerah Timur Tengah, guncang itu negara Israel dan negara Iran. Ini sedang rame di media sosial, bahkan sedang mengalami perang ya. Dan saya akan bertanya, apakah perang ini yang dinamakan perang ketiga dunia ini? Itu belum termasuk perang besar. Kok bisa ya? Apa ada perang lagi yang lebih besar lagi? Tentu saja ada perang yang lebih besar daripada itu. Itu perang apa yang lebih besar nanti? Apakah perang lewat bersenjata ataupun bagaimana yang dimaksud? Perang itu sulit dijelaskan dan tidaklah seluruh manusia bisa menerima atas penjelasan perang itu. Berarti Tapi yang terjadi
sekarang ini memang negara Israel di ujung tanduk kehancuran. Barang siapa yang bersekutu dengannya itu akan hancur. Iya. Akan ikut hancur. Karena negara Israel nantinya akan dimusnahkan dari muka bumi ini atas kezaliman yang mereka perbuat. Ya. Dan perlakuan mereka tidak lagi bisa dikasihani. Walaupun yang membantu negara Israel adik kuasa termasuk Amerika Serikat itu kan senjatanya lebih komplit, apakah bisa hancur nanti? Tentu saja, karena nanti bukan saja negeri Iran yang akan menghabisi mereka, tetapi para tentara-tentara pemimpin akhir zaman juga akan ikut serta menghancurkan, meluluh lantakkan negara-negara yang bersekutu dengan Israel. Sebentar. Kamu sebut tadi tentara pemimpin akhir zaman. Kalau boleh dijelaskan biar kita itu tidak gagal paham, apakah tentara itu wujud apa bagaimana? Pemimpin akhir zaman memiliki para bala tentara dari bangsa apapun, mulai dari bangsa jin, bangsa siluman, para manusia yang telah dipilih, para alien, dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini tunduk atas perintahnya. Itu tidak dipikir secara logika, serangan dari gaib mungkin seperti itu. Iya, karena baru saja para negara yang bersekutu dengan Israel tersebut telah mendapat serangan dari para tentara pemimpin akhir zaman, telah dibakar, diluluh lantakkan, tapi mereka tidak mau sadar itu belum seberapa. Iya. Apakah di antaranya mungkin yang membantu negara Israel itu kan salah satunya sudah kelihatan ini negara Amerika, yang di lain lagi mungkin ada lagi apa? Ada. Negara tersebut terkenal keislamannya, tetapi aku tidak berani menyebutkan. Iya, tidak apa-apa. Nah, itu negara Islam kok mau membantu Amerika Serikat itu dan Israel itu bagaimana kisahnya? Karena mereka itu sudah dihantui oleh hawa nafsu, keinginan. Mereka semuanya itu sehingga mereka akan terbongkar kedok-kedoknya bahwa keislaman mereka tidak tulus dari jiwa. Berarti ini apa namanya zaman di mana orang-orang negara-negara yang tidak sesuai dengan hati dan pikirannya, ucapannya itu akan kelihatan di zaman ini, maksudnya seperti itu. Ya. Luar biasa. Tentu saja
siapapun yang menghancurkan negara Israel tidak jauh dari kekuatan pemimpin akhir zaman. Pemimpin akhir zaman boleh disebutkan mungkin itu dari golongan apa, maksudnya negara apa gimana, maksudnya coba kalau boleh. Beliau adalah imam yang diturunkan untuk menjadi imam seluruh penghuni bumi pada akhir zaman nanti. Beliau adalah sosok manusia sempurna yang telah dididik, dipilih. Iya. Berarti kita nanti kan tidak salah paham untuk memahami pemimpin akhir zaman itu mungkin dari presiden mana, di negara mana, kita akan seperti itu. Beliau tidak mendalami soal kepolitikan, tetapi beliau memiliki jiwa perang yang besar demi menjaga keutuhan agama yang telah dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apakah nanti kalau sudah negara Israel itu hancur, ya, lantah, apakah yang peperangan tadi merambat mungkin ke Nusantara apa bagaimana dan selanjutnya? Bisa jadi. Sebab manusia jika tidak terpenuhi hawa nafsu, keinginan, maka akan terus menjadi perebutan wilayah dan sebagainya. Dan itu menjadi tanda bahwa di akhir zaman itu banyak terjadi kerusakan, rusak-rusaknya semua apa yang ada di bumi. Dan menguji keimanan. Sebab ketika Israel telah hancur, tidak sampai di situ. Berarti yang menghancurkan negara Israel nanti bukan Iran, tapi dibantu oleh pasukan pemimpin akhir zaman tadi maksudnya. Bagaimana nanti? Dan sekutu-sekutu Israel nanti maksudnya. Prosesnya seperti itu. Sebab bala tentara pemimpin akhir zaman telah bersiap. Tinggal menunggu waktu untuk meluluhlantakan Israel dan sekutunya. Gitu ya. Mungkin ada beberapa negara yang mendukung negara Israel tadi. Banyak. Bukan hanya negeri yang dijuluki tersebut, yang terkenal tersebut akan senjatanya. Tetapi sekuat apapun mereka, senjata yang dimiliki bala tentara pemimpin akhir zaman itu lebih besar, dan senjata mereka tidak ada apa-apanya. Karena bala tentara pemimpin akhir zaman berasal dari berbagai bangsa. Iya. Berarti sudah itu masih ada peperangan lagi yang lebih besar lagi maksudnya. Ya. Tapi tidak bisa disebutkan. Tentu. Iya. Karena tidak semua manusia bisa menerima dan memahaminya. Iya. Kira-kira hancurnya Israel itu masih lama apa ya, dekat-dekat waktu tahun-tahun dekat ini? Itu suatu yang tidak bisa disebutkan. Iya. Mungkin karena para pemimpin negara yang berniat untuk menghancurkan negeri Israel tersebut telah bersidang bersama pemimpin akhir zaman, mendapat mandat perintah
tetapi yang benar-benar memiliki niat. Iya ya. Berarti itu sudah direncanakan untuk hancurnya negara Israel tadi. Ya, Jadi belum ditentukan saatnya gitu ya maksudnya. Tinggal menunggu iya, perintah mungkin ya. iya. Ya. Nah, terus lantas bagaimana nanti kalau itu urusannya negara Israel dan Palestina tadi? Apakah cukup di situ? Apa masih berlanjut lagi? Tidak, itu masih akan berlanjut. Tetapi sampai kapanpun negeri Israel tersebut tidak akan bisa merebut Palestina. Oh, ya alhamdulillah. Ya gitu. Sekuat apapun sekutu mereka. Iya. Berarti apa ini? Perang ini yang kan banyak ya di media sosial itu mengatakan bahwa perang ketiga sedang terjadi. Kalau menurut kamu belum? Belum. Iya. Itu belum seberapa. Iya, masih ada lagi yang paling Karena besar. perang dunia tiga tersebut Iya. dampaknya akan besar bagi dunia. Oh, iya. Jadi bukan di Timur Tengah saja, Ya, menyeluruh. Maksudnya seperti itu. kekacauan akan terjadi di mana-mana. Iya. Ya, kalau begitu apa yang mungkin kamu sampaikan untuk negeri Nusantara ini mungkin untuk kita semua lah. Mungkin manusia melihat sekarang telah terjadi beberapa kekacauan di mana-mana. Iya. Itu menjadi tanda supaya para makhluk di muka bumi ini dan yang ada di bumi supaya cepat-cepat untuk mendekatkan dirinya kepada penciptanya, meminta ampun atas perbuatan kesalahan mereka. Dan yang telah kalian lihat, kekacauan benar-benar telah terjadi dan itu bukan ilusi. Sehingga cepat-cepatlah engkau mendekatkan diri, meminta ampun, meminta perlindungan. Dan bukan saatnya kita untuk bersenang-senang di masa ini. Berarti kita waktunya bertaubat gitu ya. Mendekatkan diri pada Allah seperti itu apa ya? Silahkan engkau ambil hikmah dari apa yang aku katakan. Ya. Ya sudah. Kalau begitu terima kasih mungkin kehadirannya dan untuk keterangannya tadi, penjelasannya tadi sangat jelas dan simpel. Dan terima kasih saya ucapkan. Sekarang kamu boleh kembali ke tugasnya tadi untuk membentengi negara ya. Nusantara ini, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke tempat asalnya tadi. Oh, sahabat di sana Praja ya, ini sangat manfaat sekali. Tentunya peringatan bagi kita semua, ya, bagi kita semua pokoknya lah. Tiba saatnya gini kita harus bertaubat, mendekatkan diri pada Allah untuk biar keselamatan kita ditanggung sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu sudah. Ya, terima kasih saudaraku. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat menjadi sesuatu yang bisa menambah iman kita, memperbaiki diri kita. Ya. Sampai jumpa di sesi selanjutnya dan mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan selalu,
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.